Selamat pagi anak-anakku. Ibu harap kalian tetap dalam keadaan sehat. Bertemu kembali dengan saya Ibu FT dalam bidang studi Bahasa Indonesia. Pada pertemuan daring yang ke-7 hari ini, kita masih membahas mengenai teks cerita sejarah. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu siswa dapat menuliskan teks cerita sejarah pribadi dengan bangga dan penuh rasa syukur. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai jenis-jenis teks cerita sejarah. Cerita sejarah itu ada dua, yaitu ada fiksi dan ada non-fiksi. Kalau sejarah fiksi, contohnya novel, cerpen, legenda, roman. Sedangkan yang non-fiksi itu contohnya biografi, autobiografi, cerita perjalanan, atau catatan sejarah. Nah, untuk berikutnya, nanti pada tugas akhir kita akan menuliskan yang namanya biografi, yaitu cerita sejarah pribadi masing-masing. Nah, apa bedanya antara cerita fiksi, sejarah fiksi dengan non-fiksi, atau teks sejarah dengan fiksi sejarah? Kalau di dalam teks sejarah, tentu tokohnya nyata. Isi keseluruhannya berupa fakta yang nyata dan sumbernya berasal dari fakta yang relevan atau valid. Sedangkan dalam fiksi sejarah, tokohnya tidak nyata, kemudian mengandung kejadian-kejadian yang tidak nyata, dan sumber sebagian besar merupakan karangan penulis. Tetapi persamaannya antara teks sejarah dengan fiksi sejarah semuanya berkaitan dengan sejarah atau informasi bisa berdasarkan fakta. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari struktur. Struktur ada 3, yang pertama orientasi atau pengenalan atau biasanya dikatakan sebagai bagian pembuka. Kemudian yang kedua event atau urutan peristiwa, yaitu yang menyajikan informasi atau kejadian atau kronologis kejadian dalam suatu peristiwa yang terjadi. Sedangkan yang ketiga adalah reorientation atau penutup, ya, yang berisi mengenai rentetan peristiwa yang terjadi yang diceritakan pada bagian sebelumnya atau dikatakan sebagai bagian penutup. Nah, berikut ini ada contoh mengenai sejarah pribadi atau biografi dari Ibu Raden Ajeng Kartini. Tadi biografi itu termasuk pada teks yang namanya non-fiksi. Sedangkan kalau fiksi contohnya novel. Tetapi kalau biografi ini termasuk pada non-fiksi. Dalam cerita sejarah pribadi bisa kita baca sama-sama, yaitu mengenai Raden Ajeng Kartini. Bagian yang pertama adalah orientasi. Nah, atau dikatakan dengan bagian pembuka. Sedangkan yang kedua event atau urutan peristiwa, yang isinya adalah peristiwa-peristiwa yang dialami tokoh. Dan yang terakhir ada reorientasi atau penutup. Nah, dari contoh ini Ibu akan menyampaikan kepada anak-anak kami bahwa anak-anakku pasti bisa menuliskan cerita sejarah pribadi masing-masing. Kapan lahirnya, orang tuanya namanya siapa, dan kejadian-kejadian atau peristiwa yang kamu alami itu bisa kamu tuliskan menjadi satu cerita sejarah pribadi atau dikatakan dengan biografi. Nah, supaya anak-anakku lebih memahami, nah silahkan kamu kerjakan tugasmu di Google Classroom di folder tugas. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan Tuhan memberkati. Terima kasih. Salam SFD.